Oke, baik, Bapak Nadif. Ya. Setelah tadi kita melakukan anamnesis, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik, ya, yang dimana tujuannya untuk lebih memastikan lagi lebih dalam mengenai diagnosis daripada yang tadi sudah kita anamnesis, ya. Dan segala hasil dari pemeriksaan, dari awal pemeriksaan hingga akhir pemeriksaan, semuanya akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Dan nanti apabila ada sedikit rasa tidak nyaman, nanti Bapak bisa dibilang pada saya, karena itu hak Bapak untuk menolak hal tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Sebelum pemeriksaan saya akan melakukan cuci tangan rutin terlebih dahulu, ya Pak. Ya. Oke, baik. Untuk penilaian status gizi, keadaan umum pasien tampak sakit sedang. Kemudian untuk status gizi selanjutnya akan untuk mengukur tinggi badan dan berat badan, ya Pak, ya. Silakan untuk berdiri di sini. Ya, untuk tinggi badan pasien 173. Silakan Pak untuk berat badannya. Berat badan pasien 77 kg. Oke, baik. Silakan duduk kembali, Pak. Oke, baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, saya akan mengukur tekanan darahnya terlebih dahulu. Maaf ya Pak, digulung terlebih dahulu. Sini. Diangkat sedikit lagi boleh. Oke. Maaf ya Pak, agak merasa sedikit tidak nyaman. Ya, untuk tekanan darahnya 110/70, lumayan bagus ya Pak ya. Selanjutnya saya akan mengukur denyut nadi pasien selama 1 menit. Ya, denyut nadi pasien 80 kali per menit, bagus, lumayan. Isinya juga cukup. Ya, selanjutnya untuk pemeriksaan dari terlebih dahulu, pada rambut tidak terdapat kerontokan. Kemudian untuk konjungtiva tidak anemis, lihat ke bawah Pak, sklera tidak ikterik. Kemudian untuk eksothalmusnya tidak begitu nyata. Kemudian lihat ini Pak, ikutin jari saya. Iya. Untuk lead leg-nya juga tidak nyata. Untuk pemeriksaan tiroid pada pasien, ya kita raba dulu. Didapatkan diffuse bilateral, kemudian sedikit ada pembesaran, kemudian lunak, iya, ada sedikit dirasa lunak. Kemudian sakit nggak Pak di
bagian sini? Tidak dok. Tidak ya? Oke, coba menelan Pak. Ya, lagi. Ya, ketika pasien menelan sedikit dirasa membesar ya. Kemudian kita lakukan auskultasi untuk mengecek apakah ada bruit pada pasien. Sedikit dengar Pak? Iya. Ya, pada auskultasi tidak didapatkan bruit. Kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada jantung. Bisa dibuka, diangkat Pak bajunya. Iya, lagi. Oke. Ya, pada jantung didapatkan takikardi tapi masih reguler. Selanjutnya kita auskultasi pada bagian abdomen untuk mendengar apakah ada bising usus atau tidak. Ya, bising usus terdengar cukup jelas. Kemudian kita akan melakukan palpasi pada abdomen. Ya, tidak ada pembesaran pada bagian abdomen. Kemudian kaki ada terasa berkeringat atau lembab gitu Pak pada Iya, kaki? sering berkeringat kaki saya. Oh, gitu ya. Pada tangan? Ya, lembab ya tangan. Iya. Suka berkeringat gitu ya? Iya berkeringat juga dok. Tangan sama kaki saya. Bisa dilurusin tuh. Ini. Ya, dilurusin aja. Itu ada sedikit ada tremor ya. Ya, pasien didapatkan tremor pada bagian tangannya. Kemudian pada kulit tidak ada efloresensi. Iya, tidak ada efloresensi. Kemudian untuk CRT-nya normal ya, di bawah 2 detik. Oke, baik Pak, sudah selesai untuk pemeriksaan fisiknya. Nanti saya akan tanya terlebih dahulu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ada sesak napas nggak Pak? Enggak ada sih dok. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jantung suka berdebar-debar? Ya itu obrolan utama saya berdebar. Oh iya, iya. Kemudian suka di tempat udara yang panas atau yang dingin? Dingin. Dingin ya? Iya. Suka keluar banyak keringat gitu? Iya. Benar berkeringat saya dok. Kaki tangan gitu. Suka ini ya, basah tangannya lembab ya? Lembab. Gitu. Kemudian suka ada guguk nggak gitu kalau ini? Ah iya. Oh, ada ya? Oke. Kemudian selera makannya gimana? Menurun gitu. Oh, menurun ya? Iya. Oke, untuk berat badannya dirasa menurun atau Akhir-akhir ini menurun dok. Badan saya. merasa lebih ini ya? Iya. Suka kelelahan nggak Pak? Iya sering kelelahan sih walaupun cuma kerja dikit-dikit capek kan capek gitu. Suka lelah ya kalau kerja? Oke, dari tadi dari yang hasil pemeriksaan fisik tadi Pak, didapatkan untuk bulu kelenjar tiroidnya didapatkan yang sedikit membesar ya Pak ya. Kemudian untuk bruitnya, suara bruit tidak didapatkan, tidak ada. Kemudian exothalamus tidak nyata.
tidak begitu nyata. Kemudian lead lag-nya tidak nyata juga ya Pak ya. Kemudian tadi pada saat pemeriksaan dipakai kertas itu Pak, nah itu didapatkan tremor ya. Kemudian tangannya juga lembab ya tadi ya. Kemudian denyut nadinya juga normal tadi ya. Kemudian irama jantungnya juga teratur, reguler. Nah untuk skornya nih Pak ya, itu 23. Nah itu kan lebih dari 19 Pak. Jadi ini mengarah pada hipertiroid Pak. Iya begitu. Kemudian untuk tindak lanjutnya setelah pemeriksaan fisik ini kita butuhkan untuk pemeriksaan lab darah untuk memeriksa hormon tiroidnya, kemudian VT4-nya dan juga pemeriksaan darah perifer yang rutin ya Pak ya. Kemudian untuk menilai mengecek juga fungsi hatinya bagaimana, apakah normal atau tidak. Kemudian untuk obatnya apa ada riwayat asma atau alergi obat Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Oke baik. Kemudian oke baik Pak. Nanti saya kasih obat propanolol dulu ya Pak ya. Untuk sementara 10 mg sehari 2 kali ya Pak ya diminum. Diminumnya secara teratur ya Pak ya. Nanti setelah pemeriksaan lab darahnya sudah keluar, nanti bisa kembali lagi kontrol ke saya untuk kita beri pengobatan yang berikutnya setelah mengetahui hasil labnya. Saya tuliskan resepnya dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya Pak? Berarti saya tadi terkena hipertiroid ya dok ya? Iya, karena skornya kan lebih dari 19. Hipertiroid itu gimana dok ya? Terjadi kenapa? Pembesaran pada apa ya? Iya, terjadi pembesaran pada kelenjar hipertiroidnya di sini, pada tiroidnya. Di leher sini ya? Iya betul, tadi kan pada saat saya melakukan pemeriksaan itu sedikit membesar, ada pembesaran. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup dok, terima kasih. Sudah ya. Ini untuk resep obatnya bisa ditebus di depan ya Pak ya. Iya dok. Oke baik, terima kasih. Ya, terima kasih dok. Yuk, sama-sama.